Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Janul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu dari mahasiswa Universitas Nusa Putra semester 5. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya pada mata kuliah mekatronika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang relay. Nah, untuk relay ini dalam dunia elektronika, relay dikenal sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika switching. Nah, untuk relay ini sebelum tahun 70-an merupakan otak dari rangkaian pengendali. Untuk baru-baru ini posisi relay ini mulai tergantikan setelah adanya alat PLC yang mulai menggantikan posisi relay. Nah, relay yang paling sederhana ialah relay elektromekanis. Nah, untuk relay elektromekanis ini yang memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Nah, secara sederhana relay elektromekanis ini didefinisikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama untuk relay elektromekanis ini yaitu alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup ataupun membuka kontak saklar. Nah, untuk yang kedua, saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya ataupun listrik. Relay juga merupakan saklar switch yang dioperasikan secara listrik. Nah, untuk relay ini juga merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian. Nah, untuk yang pertama ada elektromagnet atau bisa disebut coil, terus ada mekanikal yaitu seperangkat kontak saklar ataupun switch. Nah, untuk prinsip dari relay ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil ataupun low power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Nah, pada relay ini juga ada juga yaitu kontak point. Nah, untuk kontak point ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada normally closed, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close ataupun berada di posisi tertutup. Untuk yang kedua ada normally open. Untuk normally open ini yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open ataupun di posisi terbuka. Untuk fungsi relay ini sendiri yaitu ada 6 fungsi. Yang pertama, relay ini digunakan untuk remote control, terus digunakan untuk logika kontrol, untuk penguat daya, untuk penyesuaian voltage, dan yang kelima ada untuk proteksi tangan, dan yang terakhir untuk fungsi relay ini yaitu pengatur putaran motor DC. Nah, pada relay ini juga ada yang namanya anti-fall dan throw pada relay. Karena relay ini merupakan salah satu jenis dari saklar, maka istilah volley dan throw ini akan dipakai dalam saklar juga, berlaku pada relay. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan secara pemahaman saya tentang volley dan throw. Nah, untuk volley ini yaitu banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah relay. Sedangkan untuk throw banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak berdasarkan
berdasarkan penggolongan jumlah pole dan throw-nya sebelum relay. Maka relay dapat digolongkan menjadi single volley single throw, yaitu untuk single volley dan single throw ini relay golongan ini memiliki 4 terminal, 2 untuk terminal saklar dan 2 untuk terminal dan 2 lagi untuk terminal coil. Nah, itu merupakan dari pole dan throw. Nah, untuk yang selanjutnya ada single volley double throw. Nah, untuk single volley double throw ini yaitu relay ini relay golongan yang memiliki 5 terminal, 3 terminal untuk saklar, sedangkan 2 terminal lagi untuk coil. Yang selanjutnya ada double volley single throw. Nah, untuk relay golongan ini memiliki 6 terminal, di antaranya 4 terminal yang terdiri dari 2 pasang terminal saklar, sedangkan untuk 2 lagi terminal lainnya untuk sisanya untuk coil. Nah, itu merupakan dari pole dan throw. Nah, untuk yang selanjutnya ada pemahaman ataupun penjelasan tentang prinsip kerja hidrolik. Nah, untuk prinsip kerja hidrolik ini yaitu prinsip dasar dari sistem hidrolik ini sebenarnya merupakan sangatlah sederhana, karena yaitu gaya yang diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik yang lain menggunakan cairan yang dimanfaatkan. Nah, cairan yang biasa digunakan pada kerja hidrolik ini biasanya fluida cair ataupun oli. Nah, untuk komponen-komponen hidrolik. Nah, untuk komponen-komponen dasar hidrolik ini ada pompa, ada pipa dan selang, terus ada katup, dan yang keempat ada silinder hidrolik. Nah, pompa ini komponen yang digunakan untuk mentransmisikan ataupun meneruskan tenaga hidrolik. Sedangkan untuk pipa dan selang, komponen yang digunakan untuk mentransmisikan ataupun meneruskan tenaga hidrolik. Sedangkan untuk katup ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur tenaga hidrolik. Sedangkan yang terakhir silinder hidrolik dan motor hidrolik. Nah, untuk komponen ini yang berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolik ke tenaga mekanik. Nah, ada juga komponen-komponen tambahan pada hidrolik ini. Untuk komponen tambahannya yaitu ada tangki, terus ada pendingin dan pemanas, ada juga filter hidrolik, ada juga alat ukur tekanan dan flow meter. Nah, untuk tangki ini fungsinya yaitu sebagai wadah cairan hidrolik, sedangkan untuk pendingin dan pemanas diperlukan untuk menjaga suhu oli supaya tetap sesuai pada temperatur kerja yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada filter hidrolik. Nah, untuk filter hidrolik ini digunakan untuk menyaring kotoran pada oli hidrolik. Yang keempat ada alat ukur tekanan, digunakan untuk mengukur tekanan sistem hidrolik. Dan yang terakhir ada flow meter. Nah, untuk flow meter ini digunakan untuk mengukur laju aliran fluida hidrolik. Nah, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan dan yang saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.